Di Malang bagian selatan, terdapat pantai yang dapat memanjakan mata. Pantai yang memanjang hingga kurang lebih 1 kilometer, ditambah dengan perbukitan hijau yang membentang sebagai pelengkap untuk keeksotikan pantai ini. Pantai ini sudah sangat familiar di kalayak wisatawan. Yap, Pantai Modangan dengan keindahan view sunrise-nya yang terletak di Kecamatan Donomulyo. Maka dari itu, kami memilih pantai ini sebagai lokasi perkemahan Muharram 1446 Hijriah selama 4 hari 3 malam. Mau tahu keseruannya? Enjoy this video. Pada hari ini, tanggal 10 hari Rabu tahun 2024, Pondok Pesantren Modern Al-Aqsa melakukan perkemahan di Pantai Modangan. Tujuannya diadakan perkemahan di Pantai Modangan ini adalah untuk memeriahkan 1 Muharram 1446 Hijriah. Dan sekarang ini kita lagi persiapkan untuk berangkat ke sana. Pada pukul 6 pagi, kami sedang mempacking peralatan yang akan kami bawa nantinya ke perkemahan, mulai dari peralatan kelompok hingga peralatan pribadi. Di sela kesibukan kami, tibalah 2 elf yang akan membawa kami ke lokasi perkemahan. 2 elf ini cukup untuk menampung kurang lebih 40 santri, dan sebagian santri lainnya akan naik di truk barang yang tak lama lagi akan tiba. Dan truk barang sendiri kami khususkan untuk membawa bambu-bambu serta peralatan dapur umum. Setelah semua tertata dengan rapi, jangan salah sangka, kami tidak langsung berangkat, melainkan kami mendapat pembekalan yang akan disampaikan oleh Ustadz Usman Habib. Sudah selayaknya bagi seseorang untuk mendapatkan nasihat maupun motivasi untuk tetap berada di jalan yang benar, yang pada intinya kami tetap harus menjaga ketakwaan dimanapun berada, karena dengan ketakwaan akan mempermudah segala urusan. Dan sampailah kami di momen-momen yang sangat ditunggu. Seketika senyuman kami semakin melebar, karena sebentar lagi kami akan berkegiatan di alam yang hanya datang setahun sekali. Santri mana sih yang ketika diajak keluar tidak senang? Saya rasa semua santri akan senang. Jumlah transportasi yang kami gunakan sebanyak 4, 2 elf, 1 truk, dan 1 foton. Dan untuk panitia akan menyusul dari belakang menggunakan motor.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sampai di lokasi Muharram Camp 1446 Hijriah. Yang mana selama perjalanan kita telah disambut oleh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah dan sangat bagus. Mulai dari pegunungan, bukit-bukit, dan lautan. Jarak yang kita tempuh dari pondok hingga lokasi Pantai Modangan ini kurang lebih 40 kiloan yang kita tempuh selama 1 jaman. Oke, di belakang kita ini para santri sedang mendirikan tenda dan bahan-bahannya yaitu mulai dari bambu hingga terpal. Sesampainya di area camp, kami langsung disambut dengan pesona Pantai Modangan. Mentari kali ini sangat mendukung kami untuk berkegiatan di outdoor. Kemudian kami menurunkan barang-barang dari kendaraan untuk segera mendirikan tenda yang menggunakan dari bahan yang mudah ditemukan di alam, terutama di pesantren kami, yaitu bambu sebagai frame atau penopang tenda supaya kokoh dan juga sebagai pasak. Hal yang paling utama saat pendirian tenda adalah kerjasama. Jangan sampai egois karena kepentingan sendiri. Toh nanti tenda itu akan digunakan bersama-sama. Oke teman-teman, setelah para santri menyelesaikan pendirian tendanya, yang mana tendanya di sini sebanyak 6 tenda, juga kelompoknya sebanyak 6. Kemudian setiap kelompoknya itu terdiri dari 8 sampai 9 orang. Nah, bisa dilihat dari kamera di belakang saya ini sudah terdapat tenda-tenda berwarna biru, yang mana pada tahun kali ini tenda ini didominasi oleh frame yang berbentuk A. Jadi segini, kemudian seperti ini framenya. Karena kemarin tuh ada yang unik, tendanya itu di model seperti tunnel, jadi dia tuh kayak setengah lingkaran. Itu bagus, cuman pembuatannya lebih rumit lagi dari frame yang bentuknya A seperti itu. Kemudian untuk tema nama kelompok Mukhayyam tahun kali ini itu diambil dari nama-nama pantai yang ada di dunia ini. Dan untuk panitia, tendanya kita menggunakan tenda pramuka yang bisa kita lihat di sebelah sana. Di pojok sana itu ada tenda panitia. Kemudian juga ada tenda tambahan, yaitu tenda untuk pemateri. Jadi di setiap acara ini perharinya itu diisi oleh pemateri. Ya, jadi untuk pemateri yang datang ke sini untuk beristirahat, kemudian untuk refreshing juga bisa tinggal di tenda tersebut. Setelah selesai mendirikan tenda, kemudian kami bergegas melaksanakan sholat duhur. Bukan berarti ketika kita beraktivitas di outdoor, lalu kita melupakan sholat dengan alasan tidak adanya masjid. Padahal agama Islam ini agama yang memudahkan pemeluknya. Untuk melepaskan rasa penat seusai mendirikan tenda, kami beristirahat di tenda masing-masing sambil menikmati angin sepoi-sepoi pantai. Dan beberapa kelompok ada yang menggoreng lauk sebagai lauk tambahan makan siang dari dapur umum, dan ada juga yang beristirahat. Setelah merasa tenaga ini pulih kembali, di sore harinya dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan Muharram Camp 1446 Hijriah. Pembukaan yang diselenggarakan dengan background pantai serta tebing yang menjulang tinggi menambah semangat kami dalam kegiatan ini.
Upacara pembukaan pun selesai. Pukul menunjukkan 4:30, saatnya untuk bersih diri dan persiapan sholat maghrib berjamaah. Seusai sholat maghrib, akan ada kultum yang dibawakan oleh setiap perwakilan kelompok. Untuk makan setiap harinya, akan ada piket yang bertugas, sama seperti di pesantren. Yang berbeda hanyalah stok makanan yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan upacara pembukaan pada sore harinya, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib, makan bersama dan mengaji bersama. Dan pada saat ini, tepatnya setelah sholat isya, para santri berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk pembuatan logo. Jadi, mereka membuat logo juga harus mempunyai filosofi dan kenapa mereka membuat logo dan nama kelompok seperti ini. Dan kemudian setelah melaksanakannya, mereka juga harus bisa mendeskripsikan, menjelaskan kenapa mereka memilih logo ini. Hari ini adalah hari kedua di Pantai Modangan. Cuaca pagi ini sedikit mendung dan sempat hujan rintik-rintik sesekali. Akan tetapi, langit tetap berusaha menunjukkan pesona keindahannya, serta sinar matahari yang mulai menembus cantiknya awan. Seakan-akan mereka akan menemani kami pagi ini untuk beraktivitas. Di setiap kegiatan kepramukaan, pasti sudah tak asing dengan yang namanya yel-yel. Untuk mengawali pagi, kami akan menunjukkan yel-yel yang sudah kami rancang jauh hari sebelum berkemahan. Kami paparkan yel-yel dari beberapa kelompok. Siapa kita? Kami adalah rajin sholat, rajin ngaji, Al-Quran di dalam hati. Kami adalah rajin sholat, rajin ngaji, Al-Quran di dalam hati. Sudahkah kau ingin untuk jadi santri? Bersiaplah badanmu hancur lebur, mengasingkan diri dari dunia, karena kami di sini keluarga. Kami Ancol, tetap Ancol, karena kami tetap Ancol. Kami Ancol, tetap Ancol, karena kami tetap Ancol. Mampukah kau tinggal di pondok ini, meski harus untuk melanggar diri, mengatakan semua yang diperintahkan, menjauhi segala yang diharamkan. Kami Ancol, tetap Ancol, karena kami tetap Ancol. Kami Ancol, tetap Ancol, karena kami tetap Ancol. Bukan karena layangan, Mukaku hitam karena sudah bawaan. mukaku hitam karena sudah bawaan. Oh ae, oh ae. Oh ai, oh ai. Pasang telinga mulia, tak ke depan bernyanyi bersama. Jangan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung Mona Lisa. Sekitar pukul 8 pagi, kami lanjutkan dengan game atau lomba dengan beralaskan pasir putih. Game kali ini kami sebut Capture the Flag. Cara mainnya adalah setiap perwakilan dari kelompok akan diberikan hasduk yang diikat di kepala mereka. Kemudian tim dianggap gugur ketika kelompok lain berhasil merebut hasduk mereka dari kepala, dengan catatan tidak boleh menjambak bahkan memukul.
Muharram Camp ini juga kami mengundang Bapak Kapolsek dan Bapak Koramil sebagai pemateri. Tak hanya bersenang-senang, kami juga tetap menambah wawasan ilmu supaya berguna nantinya untuk masyarakat. Dan kami juga mengundang beberapa alumni dan masai untuk menjadi pemateri. Oke teman-teman, pada sore kali ini kita mulai mengeksplor Pantai Modangan. Mulai dari sini hingga ujung pantai sana, kemudian finish di ujung pantai sebelah sana. Yang dimana di sana ada muara, kemudian dilanjutkan dengan berenang. Pacitan Ponorogo, Pacitan Ponorogo, Madiun Ngawi, Madiun Ngawi, Pojok Banyuwangi, Pojok Banyuwangi, Hadi Al-Aqsa, Hadi Al-Aqsa. Kini saatnya bagi kami untuk menyusuri Pantai Modangan ini. Ombaknya yang tidak begitu besar, sehingga kami masih berani bermain air meskipun di pinggiran saja. Jarak dari ujung pantai menuju lokasi camp lumayan jauh, dan kami sesekali mengambil foto sebagai tanda bukti bahwasanya kami pernah menginjak pasir ini atau sebagai bahan bercerita di masa depan yang akan datang. Pada malamnya, kami membuat sebuah karya seni yang akan ditulis di atas papan kayu. Biasanya kami sebut dengan handmade. Setiap kelompok akan menuangkan sebuah kata-kata yang nanti akan dipajang di pantai ini dengan arti sebagai rasa terima kasih kami yang telah diberi kesempatan untuk berkemah di sini. Papan ini sengaja kami cat berwarna kuning. Selain logo pesantren kami didominasi oleh warna kuning juga lebih mencolok, terutama di saat malam hari. Sarapan kali ini adalah telur tahu, lauk yang sangat sederhana tapi memiliki cita rasa yang berbeda ketika dinikmati dengan alam, apalagi bersama teman. Selain enak, telur juga dapat diolah menjadi berbagai masakan. Dan bertepatan hari Jumat, kami mendirikan salat Jumat di tengah tenda-tenda. Sesekali kalian harus mencoba betapa nikmatnya salat Jumat di outdoor seperti ini. Sore ini adalah sore terakhir kami berada di Pantai Modangan. Kami akan trekking menuju Bukit Waung yang tak jauh dari area camp. Bukit Waung sendiri sebagai lokasi para layang. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Pantai Modangan ini juga sangat ikonik dengan para layangnya. Kurang lebih 20 menitan, akhirnya kami tiba di Bukit Waung. Dari sini kami bisa melihat keindahan pantai serta bukit-bukit yang indah, ditambah lagi matahari yang akan segera terbenam menambah kecantikannya.
Kemudian acara selanjutnya adalah pentas seni. Setiap kelompok akan menampilkan sebuah penampilan yang kurang lebih selama 10 menit. Kemudian kami tutup malam ini dengan menikmati hangatnya api unggun sambil bercengkrama dengan teman. Oke teman-teman, hari ini adalah hari terakhir kami berkemah di Pantai Mondangan ini. Jadi sebelum subuh kami telah mempacking barang-barang kami, kemudian kita sudah membongkar tenda juga sebelum subuh. Tepatnya pada jam 5 tadi, para santri sudah berkumpul di tengah lapangan. Kemudian diberikan pembekalan atau arahan oleh kiai kami, yaitu Kiai Haji Adi Mukhlishon sebagai pimpinan pesantren modern Al-Aqsa. Kemudian kurang lebih long march akan kita mulai pada jam 6 pagi, yang mana nanti setiap perjalanan itu ada yang namanya pos. Insya Allah nanti akan terdapat 4 pos. Nah, pos yang pertama ini kurang lebih jaraknya dari pantai ini 10 kiloan. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Kalau di total semua dari sini menuju pesantren modern Al-Aqsa kurang lebih 40-an kilo kita tempuh selama perjalanan. Long march mengajarkan kepada kami bukan siapa yang paling cepat sampai tujuan dan bukan siapa yang paling kuat, akan tetapi siapa yang mampu menahan rasa egonya. Karena setiap kelompok memiliki fisik yang berbeda-beda. Ketika ada satu orang yang merasa kelelahan, maka sudah seharusnya satu kelompok itu beristirahat. Kalau tenaga sudah terasa pulih, maka satu kelompok itu harus melanjutkan perjalanan bersama dan tidak boleh ada yang tertinggal. Sekarang kita sudah sampai di JLS Pantai Mondangan, yang mana JLS ini masih dalam tahap proses pembangunan. Tadi kita sudah trekking, para santri sudah trekking dari tempat camp menuju JLS ini, itu kurang lebih 1 kiloan. JLS ini bagus, jadi jalannya itu berlekok-lekok kayak huruf S, nanjak cuman berlekok-lekok gini. Kalau lihat dari drone mantap, bagus. Petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kami akan melewati JLS atau jalur lintas selatan. Meskipun jalurnya lumayan menanjak, tapi pemandangan yang disuguhkan membuat kami seolah-olah tak terasa capek sama sekali. Kami akan berjalan kurang lebih 10 km untuk sampai di pos 1 yang berlokasi di pesantren Ar-Rasyidin. Alhamdulillah kita telah sampai di pos 1 yang berlokasi di pesantrennya Ustadz Alianto yang bernama Ar-Rasyidin.
Ustadz Elianto adalah salah satu alumni pesantren Modern Al-Aqsa, kemudian mendirikan sebuah pesantren khusus penghafal Quran yang bernama Ar-Rasyidin. Nah, dari tempat camp menuju pos 1 ini selama 3 jaman dengan jarak kurang lebih 10 kiloan. Nah, di sini di pos 1 ini mereka sedang beristirahat, kemudian makan semangka, kemudian minum dan ya mengisi tenaga kembali untuk melanjutkan perjalanan. Dan kemudian para santri di sini akan diberikan sebuah tugas, yang mana tugasnya adalah menghafal surat pilihan. Surat pilihan tersebut adalah surat Al-Isra 1 lembar saja, yang mana setiap kelompok nantinya akan menyetorkan surat pilihan tersebut di pos selanjutnya. Sekarang saya berada di lokasi pos 2, yang mana dari pos 1 itu berjarak kurang lebih 7 kiloan, yang mana kita tempuh kurang lebih selama 3 jaman. Jadi kelompok pertama tadi start dari pos 1 itu setengah 10, kemudian sampai di pos 2 ini kurang lebih setengah 1. Nah, di pos 2 ini para santri mereka itu makan siang dan sholat zuhur berjamaah, kemudian menyetorkan hafalan yaitu surat Al-Isra. Mereka juga istirahat sebentar, mungkin ada istirahat 1 jam atau setengah jaman, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Matahari semakin terik, tapi kami tetap teguh melangkah sedikit demi sedikit untuk kembali ke pesantren. Tak terasa telah 2 jam kami melangkah, dan sampailah kami di pos 3 yang berjarak 8 km dari pos sebelumnya. Di sini tidak tersedia makanan berat, melainkan hanya ada air putih dan sekedar melemaskan otot-otot. Pada pukul 4 sore, kami semakin dekat dengan pesantren. Kami segera berjalan menuju Selopuro dan untuk singgah di pos terakhir yang berlokasi di lapangan Berantas dengan jarak 8 km dari pos 3. Pos 4 adalah pos terakhir kami untuk mendapatkan makanan berat. Kemudian kami akan melangkahkan kaki ini menuju titik akhir yang ada di depan mata.
Nah, jadi kelompok pertama tiba pada pukul 6 malam, kemudian disusul oleh kelompok-kelompok lainnya hingga kelompok akhir yang mana datang pada pukul 8 malam. Kemudian para santri sekarang sedang istirahat dan juga sudah ada yang tidur. Dan alhamdulillahnya pada tahun ini kedatangan santri itu lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada mukhayyam tahun-tahun sebelumnya itu kedatangan santri yang kelompok pertama saja itu bisa jam 10, jam 9, dan bahkan yang kelompok terakhir bisa jam 12 atau jam 1. Dan alhamdulillahnya sekarang lebih awal, jadi santri itu bisa lebih maksimal untuk beristirahat dan kemudian beraktivitas di keesokan harinya. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.